Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi tidak dicontohkan Nabi SAW terutama dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu, ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi SAW. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah ini garis keras nih. Ini Wahabi. Ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Dan banyak orang yang tidak paham, mereka akhirnya ikut-ikutan dengan masalah itu. Makin diolok-olok, makin ikut-ikutan. Padahal sebenarnya bukan orang yang sedang mengamalkan diolok-olok, tapi sebenarnya sedang mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Karena yang mentitahkan itu Nabi. Sekarang mana mungkin kita mau pelihara jenggot kalau memang Nabi nggak perintahkan? Itu perintah Nabi SAW. Dengan berharap kita termasuk mengikuti Nabi. Karena memang dikatakan Nabi SAW jenggotnya panjang sampai ke dadahnya. Kathiful lihyah dikatakan dalam riwayat. Nabi SAW yang begitu. Dan beliau mengatakan pelihara jenggot kalian, cukur kumis kalian. Kan perintah Nabi. Jadi kalau ada orang olok-olok, jenggot tuh. Bahkan saya dapat satu kayak foto gitu ya. Ada pemberontaknya Irian, Papua gitu kan. Pakai celana pendek. Nih, ciri-ciri teroris, orang yang cingkrang. Ada lagi situ yang berjenggot, orang yang pemberontak bukan muslim, jenggot. Nih jenggot juga, ini teroris. Seperti gitulah. Ditarik ini seakan-akan diolok-olok orang-orang yang sekarang menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal ajaran-ajaran ini jelas-jelas dari Nabi SAW. Gitu kan. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, dikenal dengan hadis Irbat. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguh pada sunnah-sunnahku, panduan-panduanku, dan panduan-panduan khulafa rasyidin setelahku. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini orang Arab kalau mengatakan berpegang pada gigi geraham artinya biar kamu ditarik, kau dibunuh, tetap saja kau berpegang pada sunnah-sunnah itu. Karena gigi geraham adalah pertahanan terakhir. Kalau tangan kita diikat, kaki kita diikat, maka orang bertahan dengan giginya. Ya. Kadang-kadang orang fitrahnya begitu, subhanallah. Kalau dia buka botol dia nggak bisa, buka benda nggak bisa, larinya kemana? Ke gigi. Ya. Nabi SAW menggunakan berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian, pertahanan terakhir pun tetap sampai mati, gitu kan. Lalu apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati jangan buat-buat ibadah itu. Ini Nabi loh yang bilang. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Karena yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Jadi lafaz bid'ah keluar dari lisan Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Kalau antum cinta padanya, fahamlah ini, gitu kan? Karena beliau mengatakan di awal hadis berpegang pada sunnahku. Lalu beliau larang bid'ah. Kan ini berarti bentrok nih. Ini sunnah, ini bid'ah. Memang begitu lawannya. Seperti malam sama siang, laki-laki sama perempuan, sunnah sama bid'ah ini memang bentrok. Nggak bisa ditarik ke sini. Ini enggak, ini bid'ah mau ditarik ke sini. Padahal Nabi bilang hadis ini ya, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Walaupun dengan berpegang teguh, walaupun dengan gigi geram kalian, dan hati-hati dari perbuatan yang baru-baru dikenal dengan bid'ah. Karena kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Jadi yang mengatakan bid'ah sesat itu Rasulullah SAW. Fahamilah wahai muslimin. Ini bukan dikarang-karang. Ini seakan-akan kalau ada ustadz yang sampaikan, ustadz ini garis keras. Loh ini hadis. Antum menolak hadis. Gimana caranya? Kata Nabi SAW, itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan, kekeliruan dalam masalah ibadah. Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini jelas penyampaian Nabi SAW. Amalan-amalan bid'ah yang banyak dibangga-banggakan dengan sebagian orang, gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal kalau kita telusuri, orang yang paling mencintai Nabi SAW, tadi kita sengaja sebutkan di awal pertemuan kisah-kisah para sahabat. Lihat bagaimana cintanya mereka. Sahabat-sahabat ini tidak pernah lakukan itu.
Kalau kita tanya, ada nggak sahabat satu orang yang membahasakan itu misalnya? Nggak ada. Tapi bagus. Jawaban tapi bagus itu sampai kapan teman-teman sekalian? Dan tolok ukurnya perkataan siapa bagus atau tidak? Sukukah? Golongankah? Organisasikah? Kalau kita orang muslim, kita mau ke Afrika, kita ke Jazirah Arab, kita kemanapun, sama standarisasinya kan? Halal haramnya. Berhentilah dari masalah seperti ini. Harusnya kita kembali kepada kemurnian. Dan jangan musuhi orang-orang yang memurnikan masalah itu. Walaupun sekarang saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman da'i yang terus coba mengumandangkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sudahlah, kita sampaikan saja. Kalau mereka menganggap kita sampaikan adalah garis keras, ya sudah, kita sampaikan apa yang kita pahami. Karena di majelis kita ditanya, selebihnya bilang terserah kamu, buatlah. Kalau ngotot tetap, silahkan. Yang penting sudah kita sampaikan. Dan jangan paksa kami melakukan itu. Nah itu ya. Orang-orang kan banyak begitu. Tolak pengajian sana, pasang spanduk. Kenapa? Anti maulid. Kalau anda mau maulid, silahkan. Buatlah maulid itu kan. Terserah. Tapi jangan paksa semua orang ikutin. Kan gitu. Dan tidak asing kok di Indonesia. Bukan baru orang tidak mau maulid. Dari dulu sudah ada orang-orang yang buat, ada yang tidak kan gitu. Ini enggak seakan-akan harus ikuti pemahaman mereka. Bisa. Mau lakukan ya silahkan, tapi jangan paksa. Gak ada urusannya dengan kita gitu. Kita tetap coba menjaga kemurnian itu. Dengan beragam macam argumen mengatakan boleh silahkan. Masing-masing bertanggung jawab hari kiamat.